Waduh, nggak tahu sih. Aku rasa Surabaya juga jadi panas banget. Mungkin ada badai-badai kecil karena kehadiran dia ya. Nggak tahu deh. Memang kesepakatan dari awal ya Kak, Iya, dan kalian harus membayar nafkah baru ketemu anak. iya. Kalau mau ketemu anak ya dituntaskan dulu kewajibannya gitu. Baru dia dapatkan bisa ketemu. Terus juga selama ini yang nanggung biaya hidup anak aku, dan aku nggak minta lagi nafkah terhutang itu karena apa, bukan karena apa-apa, karena aku tahu dia nggak mampu bayarnya, jadi kayak percuma aja masukin gugatan gua, masukin apa ini ya nggak ada yang bisa direalisasi, ya udahlah, jadi kayak uh, pusing juga ya. Kabar dekat sama Sabian Tama itu benar nggak sih? Apa cuma temen atau gimana? Enggak, itu Sabian itu kan ini apa, kerja ya, itu endorsement. Heeh. Makanya itu ininya bridgingnya ketek basah ya kali, masa keteknya basah ya, kita aja ya itu ya. Jadi itu kerja, itu kerjaan. Dan pada saat aku lagi syuting itu pun apa namanya, Sabian tuh ditemani sama ceweknya gitu, jadi enggak, Berarti belum ada orang baru ya Kak. belum ada, cariin dong mbak. Tapi kamu kriteria kamu sendiri kan sebelumnya banyak yang netizen bilang, Ngata-ngatain. oh mau sih Dilan sama modelan begini, bahkan disakitin. Nah mungkin kamu iya Iya. gitu, mungkin kamu nantinya akan lebih upgrade nggak sih untuk melihat ya dari fisik, dari segi semuanya seperti apa ya, atau emang dulu karena ciri-ciri Makanya tahu. makanya ya mbak, kalau misalnya kita tuh nikah sama orang, itu cinta sama orang jangan iba mbak ya, awalnya dari iba gitu ya. Kayak ya sekarang mungkin aku akan lebih objektif yang lihat orang. Pertama harus ngelihat cerdas dulu ya, kalau dia ada otaknya, dia ada kerjaannya ya kan, itu bisa bisa mempengaruhi gimana dia nge-treat kita ya kan. Dia tingkatan aurat aja nggak tahu aurat cowok itu dari mana sampai mana, se sekopong itu, tau kopong nggak, sekosong itu gitu loh dia. Ya dulu aku nggak tahu kalau dia ternyata sekosong itu, aku pikir ya modal baik aja cukup, ternyata nggak cukup ya, butuh orang yang bisa berpikir, yang cerdas, yang nggak jelek-jelek amat gitu ya, yang punya modal gitu. Dia kayaknya nggak terima banget tuh aku katain mau kondo, padahal all the time he did itu semuanya ya sebenarnya mengutarakan kalau dia tuh mau kondo gitu, dia nggak mau bayar, dia nggak mau nafkah, nggak mau bayar nafkah. Dari tuntutan 10 juta cuma mampunya sejuta, dengan alasan dia nggak bekerja gitu segala macam ya. Terus emang kamu pikir aku PNS yang pasti ada segitu, pasti ada tiap 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 bulan angkanya jelas kan. Dia kan ngomongnya ya aku trading kripto ini kan nggak menentu, nggak jelas gitu ininya. Makanya dia nggak mau kasih nafkah segitu, nggak berani menyanggupi segitu. Kak, lihat pindah ke Surabaya apa di Jogja nggak aman, banyak netizen yang berusaha. Waduh, nggak tahu sih. Aku rasa Surabaya juga jadi panas banget. Mungkin ada badai-badai kecil karena kehadiran dia ya. Nggak tahu deh. Menurutku sih, oh, oh, oh. Kalau menurutku dia tuh pindah bukan karena di video-videoin, dan kayaknya dia tuh beberapa kali, coba kalian notice deh, dia kayaknya happy happy aja dan kayak malah menunjukkan diri, makin menunjukkan diri. Sanksi sosial juga ya. Iya. Kak, waktu baru banget cerai kan Sapno sempat pamer cewek. Itu ceweknya bukan sih yang waktu itu kamu pernah jelasin juga tuh, yang mobil kalau nggak salah ya? Itu kan endorse ini ya, endorse showroom ya atau apa sih gitulah pokoknya. Itu kan cewek marketingnya atau apanya gitu karena salesnya gitu. Kalau ceweknya yang baru sih aku nggak peduli ya, tapi sebenarnya kayak ya semangat aja deh. Siapa perempuan tidak beruntung itu ya. Tapi tahu nggak Kak, ceweknya yang sekarang tahu nggak maksudnya, atau nggak dia pernah dengar? Nggak tahu sih, nggak tahu sih. Menurut kalian siapa? Kalian nggak dengar juga? Hilang. Oh iya iya iya. Coba orang-orang Surabaya mendung ya? Mendung apa badai sekarang nih? Iya, dia lagi di Surabaya kayaknya. Ngapain ya? Mungkin kalau ada yang lihat dia kerja, coba pas finding Safno, pernah nggak ketemu dia kerja gitu, lagi bawa map atau kerja gitu, kelihatan ngapain gitu? Pernah nggak sih kalian lihat? Nggak ada kan? Nggak. Pokoknya biliar sama
ngopi aja sih gitu, paling dugem ada ngeliat mabok-mabok kan, ada kan foto-fotonya tuh sama cewek-cewek gitu. Kak, sedikit Aduh. penampilan sekarang makin kece, makin glowing nih. Karena mungkin udah rutin perawatan, Bener. endorse sana sini, mungkin seperti apa, mungkin banyak juga pujian dari netizen tadi sekarang makin glowing. Iya, ya apa ya, habis dioperasi kan, jadi ya aku juga nggak pernah nutupin sih kayak iya emang aku dioperasi, terus mau gimana lagi. Kayak bisa dibilang mau nunjukin gak sih, maksudnya sekarang gue makin kece nih gitu. Oh, enggak, sebenarnya aku tuh udah jadwal operasi itu udah dari sebelum aku cerai sama dia. Bahkan aku minta izin juga sama dia pas lagi masih baik-baik suami istri. Jadi bikin bikin payudara, bikin muka itu udah izin dia, dan dia ya nggak ada masalah sih gitu. Jadi bukan karena aku insecure sama penampilan terus makanya dia selingkuh gitu, bukan sih. Jadi emang aku melakukan operasi ya karena memang aku pengen. Terus kenapa? Duitku, badanku gitu. Itu yang operasi hidung atau gimana, apa aja? Iya, operasi hidung sama apa, nyimetrisin kanan kiri, muka biar nggak miring. Jadi sebenarnya nggak ada yang dirubah banget, cuma nyimetrisin aja kanan kiri, sama payudara. Di mana waktu itu? Korea. Alasan kamu akhirnya tadinya kamu bilang kamu pengen aja operasi, alasannya apa sih? Mungkin karena lagi banyak banget nih orang pengen berubah operasi, bahkan kan banyak yang mengatakan juga netizen kamu udah cakep gitu, nggak usah dirubah lagi gitu. Ini sebenarnya Iya, itu tuh kayak pengen menyempurnakan dari yang kita punya 9 jadi 10, kalau masih bisa ya, ya ayo gitu, ngerti kan? Ya cuma pengen menyempurnakan aja sih, apa yang udah bagus disempurnakan jadi lebih bagus. Sebenarnya nggak ngerubah yang gimana-gimana. Misalnya kayak mukanya agak miring gede sebelah gitu, ya itu disamain gitu. Terus hidung yang awalnya udah ada batangnya tapi dinaikin gini gitu, ya cuma kayak gitu sih. Jadi kayak lebih menyempurnakan, makanya kan nggak yang berubah drastis kan gitu. Kak, tadi bilang sempet, tadi bilang katanya nggak ada trauma ya, tapi ada target nikah cepet atau mungkin let's flow aja atau kapan gitu? Nggak ada sih, nggak ada target nikah. Terus juga sejauh ini tidak ada hilal ya, nggak ada yang deketin juga. Kalau bukan karena project nggak ada yang deketin gitu. Masa Jadi sih nggak ada yang deketin? nggak ada, jadi tolong ya. keadilan balik lagi ke penampilan. Mungkin kan tadi kamu operasi pengen menyempurnakan, apakah ada rasa ketagihan juga nggak sih? Nanti kan biasanya orang yang operasi itu kan ketagihan nih, Iya, karena berhasil cakep pengen lagi berubah apa. Iya, percaya nggak percaya ya, banyak banget artis yang melakukan ini juga. Bahkan nggak cuma di Indonesia, artis di Hollywood juga banyak banget yang ngelakuin kayak gini. Mereka melakukan penyempurnaan kecil gitu ya, supaya apa namanya, kapanpun mereka tampil itu udah the best versionnya mereka gitu kan. Jadi sebenarnya ketagihannya itu adalah karena kita melihat better version kita setiap habis surgery. Ya kalau aku bilang, kalau ditanya ketagihan apa enggak, iya ketagihan, karena selama itu masih ada yang apa namanya, perlu diperbaiki. Tapi kalau misalnya udah bagus terus dirombak lagi, enggak sih. Kalau udah semuanya bagus ya cukup menurutku. Mungkin kamu ada lagi nggak sih? Kalau aku nggak ada, udah Setelah ini tinggal hanya OP payu. iya benar. Kak, pengen dapetnya suaminya dari entertain, pengusaha atau apa sih, kalangan apa? Aduh, aku pengennya pokoknya yang bagus aja deh. Siapa, soalnya aku juga nggak tahu deh kenapa nggak ada yang deketin ya. Ya mungkin karena terlalu cepat ya, masih terlalu cepat. Itu kan kalau optimisme aku ya, optimis, oh mungkin yang punya kerjaan kan lagi kerja ya, nggak buka sosmed. Kalau misalnya asik DM ya mungkin itu mau kondo, iya benar, nggak kerja, benar. Mungkin kamu main nyari jodoh buat aplikasi juga nggak? Enggak dong. Aduh, mungkin yang berbayar boleh kali ya. Atau bule gitu, bule. Iya bule, nggak tahu ya, kayaknya aku bukan seleranya bule deh, nggak tahu. Kak, tanggapannya Kak, yang postingan ini apa namanya, netizen banyak yang bilang katanya lebih fokus sekarang jalan-jalan gitu.
segala macem, anak nggak diurus kata netizen gitu. Apa balas sindiran netizen nih katanya, emang gitu ya katanya, nggak boleh bahagia, nggak boleh jalan-jalan gitu, harus urus anak terus. Gimana kata tanggapannya? Iya. Biasanya itu ibu-ibu yang juga Gitu. Hah? Ibu-ibu yang juga sedih dengan hidupnya ya. Kenapa gue di posisi ini gue nggak bisa hire karyawan atau sus untuk menikmati hidup gue sendiri. Hidup gue cuma ngurusin anak. Nah sebenarnya kan itu bagus ya, itu bagian dari pahala perjuangan segala macem gitu ya. Cuma kan yang jadi nggak bagusnya adalah ketika dia iri ngelihat ibu-ibu lain bisa me time dan dia masih ngurusin anak gitu kan. Jadi ya kalau tanggapannya ya aku turut berduka aja sih sama kehidupanmu Bu. Kalau memang yang kamu inginkan seperti kehidupanku atau gimana. Oke. Kemudian